Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita bahas infrastruktur. Pertama ya, masuk ke ISAT ya. ISAT. Nah, sebenarnya yang agak menarik tuh, yang Mas Emon agak suka tuh sebenarnya mendekati MA100 tuh cakep gitu ya. Cakep dalam artian ya kayaknya ini ada potensi bottom gitu ya. Kita bisa sedikit spekulatif gitu ya. Tapi ya tetap resikonya dihitung ya. Nah, untuk si ISAT ya Mas Emon ngeliat ada golden area ya di 2210 ya sini ya. Ya sebenarnya kalau ini bisa diklaim ya ini cakep banget, berarti ada perubahan. Sama teman-teman harus ingat juga yang namanya tren, karena di sini sudah ya ini kita lihat ya topnya lah ya. Kalau sekiranya di sini kan kelihatan wah ini double top nih, ada potensi turun nggak? Ya ada ya gitu ya. Nah ini kan juga kan sebenarnya dia baru aja turun nih. Selalu perhatikan ya, tetap ada bisa tiba-tiba oh dia create higher low, kayak udah kelihatan wah ini naik nih, habis itu tiba-tiba dibawa turun. Ini yang harus hati-hati ya gitu. Nah ini kita butuh sebenarnya kalau ISAT mau bagus ya dia harus klaim 2210 untuk ngasih kita info bahwa oh iya nih dia udah bisa klaim nih area kemarin nih, dia udah mulai kuat gitu. Tapi ya ternyata kalaupun belum ya dipantau 2090-nya nih teman-teman ya. Seandainya turun sebenarnya lebih bagus ya udah sekalian bawa aja turun, kenain MA100 terus naik. Itu lebih efisien lah, lebih enak kita ngeliat kan, oh oke nih udah hit MA cepet, ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Nah terus apa? Terus kalau dari momentum ya ini sebenarnya udah capek dia ya, udah oversold ya tinggal nunggu sebenarnya momentum dia untuk naik. Karena udah GC juga kan di area oversoldnya ya tinggal nunggu ibaratnya gitu kan. Tapi ya kalau secara teknikal belum ya harus kita cek lah. Nah ini MA100 emang di bawah, tapi sebenarnya untuk area 2160 ini bisa ya, bisa dianggap sebagai support lah. Karena ketika memang dia dibawa turun dari 2160, di sini kita bisa lihat demand ya di ekor-ekornya ini. Tandanya apa ya? Ketika harga dibawa turun nih ke 2100-an, wah demandnya masuk nih, buyersnya masuk lagi. Nah di sini kita perlu konfirmasi pakai apa? Pakai flow-nya nih, foreign flow-nya nih ada yang masuk gak ya? Gitu. Tinggal dicek teman-teman ya. ISAT. Ini ya lumayan cakep lah ya. Kalau teman-teman bandingkan hari ini Akum 11M, ya di sini ada buangan ya 2,5 M, tapi ya kalau misalnya dilihat dari 12-13 kan masih Akum ya. Terus cek juga dari tanggal 7 Akum, tanggal 8-nya buang barang. Ya berikutnya udah mulai konsisten ya dari tanggal 22 Desember bahkan ya. Nah, jadi kita coba cek dulu ya. Kita coba cek untuk si ISAT. Tanggal 13-nya ada ZP sama AG, oke nice. Buang barang siapa? BK, BB, aku. Kurang bagus ya. Kita cek nih dari tanggal 12 sedikit. ZP, PD kayak buang barang. Masih BK, BB. Oke, XL ada, XC ada. Mantap. Coba cek dari tanggal berapa nih tadi? 7 ya, coba seminggu ya. Tanggal 7. ZP pegang barang. Oke, kita cek XL di sini. LG, BK, BB, DX. YP coba ya tanggal 2 kita cek AK sama ZP. Nah kalau ngelihatnya dari tanggal 2 ya AK masih ada pegang barang, tapi ternyata makin kesini ya AK-nya makin buang barang gitu kan. AK, ZP, NI, PD, AG, XC, XL masih agak rame lah ya. BB, BK, oke berarti yang konsisten BB sama BK nih. Kita cek kalau itu tadi dari tanggal 2. Dari sini ya buangan ya. Pantau dulu lah teman-teman ya. Kalau memang ISAT masih akan agak lama untuk sideways ya, kalau dia create base di sini sih bagus nih sebelum untuk naik gitu ya. Jadi pantau dulu ya, kita udah ngelihat ada liquidity masuk ya dari asing ya, khususnya per dari tanggal 7 sampai tanggal 13. Tapi itu belum terlalu rame ya. Gitu. Oke. Itu untuk ISAT. Terus next lagi kita XCL ya, ini XL kayaknya masih nggak bakal turun-turun ya, masih gasken terus ya. Nah, XL sebenarnya di sini ada anomali ya, karena apa? Di sini menarik banget, asingnya buang barang semua, harganya naik ya. Ini kayaknya dia divestasi Mora ya, dia divestasi Mora ya teman-teman ya, kelihatannya ya, gitu. Jadi ya sebenarnya,
Oh, ya, jadi sebenarnya di sinilah baru kita ngelihat ya teman-teman ya, di sini ya, di level inilah baru kita ngelihat asingnya mulai masuk ya, konsolidasi. Nah, kita cek dulu ya untuk foreign flow-nya itu di sini. Nah, EXCL ya dari 13 nih. TP, LG nggak kenal, PD, XL, YP nggak bagus. Coba dari flow-nya dulu. Nah, EXCL tuh 2 hari terakhir ini buang ya. Jadi sebenarnya ya wajar-wajar aja gitu. Seandainya buang barang. Nah, kalau teman-teman lihat buangan di Desember ini, ya ini waktu dia divestasi ya, si Axiata kayaknya ya. Baru sebenarnya akum lagi dari tanggal 11. Jadi ideal akumulasi daripada XCL itu terjadi di tanggal 11 Desember nih, di sini. Akum. Ini dia akum nih. Sini akum ya. Nah, ini wajar kan dia naik nih. Nah, jadi teman-teman udah tahu, oh asingnya nih bener-bener akum dari sini. Jadi benar-benar perhatikan 3.700 ya, 3.600 ini atau 3.700. Seandainya teman-teman lihat harganya breakdown di bawah sini, berarti ada tandanya untuk koreksi lanjutan. Tapi nanti kalau misalnya ngelihat, oh iya nih, EXCL kena 3.700 terus mantul lagi, berarti cukup bagus gitu ya. Nah, yang harus diwaspadai untuk EXCL ya, meskipun teman-teman ngelihat dari tanggal 11 Desember itu akum, ya di tanggal 12 dan 13 masih ada buangan dari asing gitu ya, jadi harus wait and see dulu. Nah, kita coba aja nih XCL, cek dari saat 11 Desember ya. Ini barang AK masih ada ya, tapi ya di sisi lain udah mulai buang juga kan. Gitu. Buang barang AZ, PD, YP, Mamang Guyur. Tapi ya kalau misalnya teman-teman lihat bener-bener per tanggal 12 ya kurang ya. Masih kurang, tunggu dulu. Tanggal 9 juga. Sama ya, XL, XC masih ada di kanan, di kiri. Ada Mamang Guyur, AZ, RF. Jadi kayaknya beneran baru masuk 2 hari terakhir ya untuk EXCL. Jadi idealnya apa? Teman-teman tunggu dulu. Lihat bottom nggak nih 3.700. Gitu ya. Bisa jadi ya crossing ya. Gitu, oke? Gitu. Jadi masih ada lah ya potensi untuk sekali lagi turun. Jadi pantau dan jangan FOMO dulu ya teman-teman ya. Kalau dibilang sahamnya bagus gak? Ya ini bagus ya. Gitu. Tapi ya posisi lagi crossing begini ya ada potensi untuk lanjut turun. Gitu aja sih. Pantau lah kalau bisa dapat di 3.700 kenapa enggak kan. Next lagi ya. ISAT, XCL, INET. Nah ini INET. Ada yang pegang INET teman-teman dan nyangkut. Boleh ya. Masuk mas tapi cuma semingguan gak lama kalau bukan ya. Ya coba wawa aja ya Mas Robi ya, coba wawa adminnya aja ya. Nanti palingan untuk sekarang ya kalau nggak Mas Jem dulu yang jawab ya, gitu. Belum menunggu RI. Nah nih, soalnya gini, bukannya mau nakut-nakutin teman-teman ya, tapi di sini sebenarnya Mas Eman udah selalu bilang lah, kalau ada yang namanya right issue atau kita bilangnya corporate action, ketika semua orang udah ngomongin corporate actionnya ini sebenarnya udah agak basi ya. Dalam artian teman-teman tinggal tunggu aja sell on newsnya. Kenapa? Karena ya sebelum teman-teman dilaksanakan RI ini udah banyak yang beli di sini gitu kan. Tuh. Jadi sebenarnya Mas Eman sebenarnya udah dari sini lah. Jadi pertama kali harganya itu RI kan, langsung harganya terbang. Nah Mas Eman sebenarnya sangat tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham yang baru kelar RI. Kenapa? Karena harga sahamnya sebenarnya baru saja terdilusi. Gitu ya. Kecuali apa? Kecuali teman-teman yang sudah pegang barang di bawah. Itu kalau mau hold silahkan, karena posisi kalian masih cuan gitu. Nah ini kan di bawah 3 hari berturut-turut ya turun. Ya Mas Eman tetap sedikit bearish ya. Karena apa? Ya di sini ya mungkin technical rebound. Tapi ya besok pastikan lagi. Kalau ternyata masih bisa naik ya udah. At least teman-teman yang nyangkut di 5.500 ya ada yang kejemput atau ada yang lossnya makin tipis. Tapi ya ini lagi, kalau misalnya di bawah turun, ini next targetnya agak jauh ya. Untuk ke 70. Oh ini udah ke ini ya. Udah di, udah di adjust ya sama TradingView ya.
Ini 434 ya. Ini ada potensi terakhirnya ke 434 gitu. Jadi apa? Jadi ya kayak gitu, dipantau dulu teman-teman ya. Pantau dulu, jangan asal masuk. Idealnya gimana Mas? Saya tahu nih misalnya Inet bagus akan ke sini. Tunggu setelah fase right issue-nya kelar. Maka tanggal 22 lah. Dari tanggal 22 itulah teman-teman lihat. Kalau misalnya udah oke baru masuk. Kalau teman-teman yang terlambat ya right issue. Kenapa? Ya karena yang pegang-pegang barang, misalnya let's say, oh saya udah pegang barang dari misalnya harga 300 nih gitu ya. Oh saya udah pegang harga dari 300, dikasih tebus RI harga 250. Ya ini kan dua pilihan gitu kan, antara investornya hold ya, atau ngapain, atau di TP buat tebus RI. Jadi kan secara nggak langsung teman-teman TP nih, atau mungkin harganya kita bikin deh, dapat di 500 gitu kan. 500-nya di TP, ya di TP aja orang dapat harga saham lebih murah kok di harga 250. Itu kan jadi jual sahamnya, tebus right issue-nya, ya udah untung kan, udah dapat duit, terus beli harga saham di harga beggar. Ya enggak? Gitu. Jadi ya makanya Mas Emon kayaknya beres banget gitu ya, tapi ya biar kagak FOMO yang pertama, dan biar nggak potensi sangkutnya minimal terminimalisir lah teman-teman gitu ya. Nah foreign flow-nya untuk si Inet gitu kan, nah tuh ini kan pancingan doang, wah asingnya akum, banting lagi besoknya. Terus sebenarnya udah kelihatan ya dari fase-fase mau apa namanya, mau FCA lagi, mau RI ya, kan udah kelihatan dari asing nih buang 68M, 61M, 63M, 47M, 11M, 10M. Di sini sebenarnya kalau teman-teman buka ya Mas Emon udah agak risau ya. Aku udah sempat mention ya. Ini hati-hati kalau dibawa arah tapi asingnya buang. Ini something, ada something lah gitu, kayak risih aja gitu ngelihatnya ya. Gitu. Udah nggak apa-apa lah, itu sudah berlalu, biarlah berlalu. Tanggal 9 ya. Tanggal 13 XLYP sudah sangat red flag teman-temanku ya. Mas, tapi aku mau coba, ya udah titip sendalnya. Karena jangan itu adalah perintah Mas, larangan adalah perintah bagi penguasa dada ya. Gitu. Oke. Jadi pantau lah, ini XLYP udah masuk. Terus teman-teman cek juga CC Mamang Guyur udah buang barang. Coba lihat lagi dari tanggal 12. Sama XL-nya akuisisi ya, 1 juta lot, terus buang barang siapa? Mamang Guyur. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya tunggu dulu, sabar, gak apa-apa nunggu lama ya kan. Tapi at least teman-teman bisa dapat cuan yang maksimal gitu ya. Jadi ya pantau-pantau lah teman-teman ya, hati-hati, selalu jangan, Mas Emon simple ya, jangan sampai sangkut. Kenapa? Karena susah teman-teman ya, kemarin nyari duit udah cuan 2025, masa 2026 ya baru juga mulai udah rungkat gitu ya. Jangan ya. Gitu. Ya betul ya, isinya retail semua. Oke. Nextnya itu kita cek lagi WiFi ya. Nah, misalnya gini, Mas aku bosan, kemarin udah TP dari Inet tapi Inetnya belum kelar. Masuknya kemana? Ya salah satu pilihan yang teman-teman bisa pilih ya si WiFi sebenarnya. Tapi yang nggak serta-merta langsung HK si WiFi ya teman-teman, nggak serta-merta gitu. Kita lihat juga teknikalnya. Oh ternyata si WiFi masih turun. Nah jadi belum beli, jangan beli dulu. Supaya apa? Supaya teman-teman dapat harga diskon terbaik gitu ya. Ya kan kita tahu, sama-sama tahu. Oke, Inet sama WiFi bagus gitu kan. Ya tapi masih belum selesai nih, RI-nya belum selesai, retailnya juga masih pada FOMO gitu kan. Jadi pantau dulu gitu ya. Nah, coba ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, nah nih, kita pakai chart yang kosong gitu ya, sub. Nah, ya, coba kita nyalain MA-nya. Nah, ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat apakah masih uptrend, ya si bro ini masih dalam fase uptrend. Tapi ya di beberapa posisi ya ini agak suram sedikit gitu ya. Di bawah drop di sini, di bawah MA 100. Jadi apakah ada potensi turun? Ya sebenarnya ada.
Kalau misalnya mau bilang, Mas targetnya berapa ya? Sebenarnya Mas Emon simpel-simpel aja sih. Tinggal dicek. Ya kayaknya 2.900 ada potensi kena. Gitu ya. Nah, oke. Jadi ya, tadi di sini kita lihat ya, untuk support kuatnya kan di 2.790. Nah, karena posisi stochastic slow-nya masih turun, ya ini kita based on technical dulu, nanti kita confirm. Ya, dengan ngelihat dua candle yang tebel gitu kan, set gitu ya, solid candle-nya, ya ini sebenarnya tetap ada yang namanya potensi untuk lanjut turun ke bawah gitu ya. Next supportnya yang paling ideal yang mana? Ya di sini 2.790 atau 2.800 lah. Nah, kalau misalnya tarik Fibo gitu ya, Mas tarik Fibo Mas gitu. Saya dari sini ke ya paling 2.800 tuh. Kalau full ya, kalau nggak full, kalau bener-bener nggak full, sini ya juga 2.700, 2.900, ya range di sini lah ya, range di sini lah. Sebenarnya paling ideal gini ya, paling ideal itu begini atau begini, 2.800 lah. Ya pokoknya teman-teman pantau ya, range-range 2.800. Ya cara mikirnya gini teman-teman. Kalau misalnya saya boleh nunggu, saya dikasih harga 2.700, kenapa nggak saya nunggu dan masuk di sini? Atau pilihannya apa? Atau saya bagi portfolio saya jadi beberapa kali entry. Entah itu 5 kali atau 6 kali entry. Setiap si bro ini, saya masuk pertama di sini nih. Nah, setiap si bro itu turun, saya akan masuk, saya akan masuk, saya akan masuk, saya akan masuk. Jadi teman-teman dapat semua harganya. Gitu. Karena ya bilangnya kan nanti, wah Mas nanti kalau misalnya masuk takut terbang ya, takut langsung terbang. Ya udah, kalau udah terbang ya rezeki teman-teman segitu. Gitu. Simple kan? Kita lihat deh foreign flow-nya gimana ya. Jadi jangan pernah takut ketinggalan kereta. Kalau belum rezeki, jangan dikejar. Gitu ya. Nah ini teman-teman lihat, yang Mas Emon bilang ternyata masih kayaknya cukup relevan gitu ya. Dalam artian ya, kita ngelihat nih per tanggal 12 dan 13, kita ngelihat bahwa wah asingnya masih sama-sama buang barang gitu ya. Jadi rajin banget nih dari tanggal 6 sampai 13, rate foreign-nya masih outflow ya gitu. Jadi harus dipantau. Kemudian untuk wifi, cek dulu tanggal 13 ya, YP, XL, XC, nggak menarik sudah pasti. Buang barang siapa? CC, ya dan teman-temannya lah. Coba kita cek tanggal 12. SQ, OD, XL, XC, oke nggak menarik sama. Buang barangnya siapa sih? Oh, Kang Guyur LG dan Mamang Guyur LG ya, ada di 12-13 ya. Coba kita cek seminggu ya, dari tanggal 5, CC akum. Enggak, ini CC akumulasinya udah mulai buang barang ini ya, kelihatan ya. SQ, KK, AZ, ZP, XC, oke. YP buang barang dari tanggal 5. Berarti dari seminggu. Nah, berarti dari sangkut di sini kita tahu XL mulai buang barang ya. Ada Mamang Guyur, ada BK, ada mana retail? Ada XL tapi jumlahnya kecil. XC-nya nggak ada. Oh, XC-nya masih beli. Jadi ya at least teman-teman pantau-pantau lah ya. Kan at least udah tahu nih. Oh iya nih, saya dapat 4.300 diskon sampai 30%. Ya kalau nanti dikasih makin turun ya berbahagialah gitu ya. Happy kan, dapat harga lebih murah gitu ya. Itu aja sih. Untuk si wifi pantau-pantau, hati-hati kalau misalnya nanti dikasih turun lumayan. Mas nanti kalau jebol lagi di bawah 2.790 gimana ya? Ini nanti kita update gitu ya. Seandainya loh ya. Kalau ternyata tiba-tiba 2.800 sideway konsolidasi terus naik kan enak banget nih dapat di 2.700 gitu ya. Gitu. Oke, aman. Next lagi ya, next kan SCMA ya. Nah, SCMA juga sama. Jadi kalau bentar. SCMA ya, coba kita ganti dulu sambil tunggu loading. Nah, mungkin SCMA udah semi-semi bagus lah teman-teman ya. Wait. Kenapa ya? Karena kita melihat, oh udah mulai akum nih. Tapi ya kita lihat lagi secara teknikal gimana kan. Nah,
Kita cek si SCMA gitu kan. SCMA itu Januari 13 RF akum nih. Ada kepentingan apa RF di sini? Buang barang PD. Oh ini XLYP udah buang nih. Per 13 ya. Oke. Ya kalau dilihat-lihat kan sebenarnya apakah kalau misalnya teman-teman lihat dari sini ya ini kan downtrend ya. Kenapa? Karena kan di sini ya mau dibilang ya kurang lebih double top lah. Sini nih. Ini kan double top ya, wajar aja koreksi. Sama tetap teman-teman perhatikan gitu. Ini dia pertama jadi low-nya gitu kan. Nah, terus teman-teman lihat nih. Di sini dia create lagi lower high ya. Ini ada potensi untuk lanjut turun kalau secara structure gitu kan. Nah, tinggal kita lihat di area mana kira-kira ada potensi untuk membentuk benar-benar kira-kira bottomnya semana gitu kan. Sebenarnya ada beberapa metode sih. Ya simpelnya tak pakai Fibo aja dah. Sini ya kurang lebih 294, 298 lah. Nah jadi gini, ini udah bagus banget sebenarnya kita melihat yang namanya retail sudah keluar, khususnya tanggal 13 gitu ya. Khususnya tanggal 13, posisinya ini kan XL gitu kan. Nah tapi ya tetap aja teman-teman ya, kalau sekali lagi dibawa ke bawah, ada potensi nggak? Ini tetap ada. Tapi ya intinya pantaulah 312 ini ya. Kalau misalnya memang di 312 itu harganya bisa sideway ya, ini tetap ada potensi untuk lanjut lagi naik ke atas. Itu ya. Untuk si SCMA. Nah dicek nih, tanggal 12 sama nggak? RF lah, RF akum ya. YU, aku, XC. Nah ini XC-nya masih ganggu mata kan. Kita coba cek. YP udah buang barang dari tanggal 12, XL juga. Nah sekarang kita cek bener-bener fase di tanggal 8 ketika dia bener-bener asingnya tuh masih akum. Kita cek tanggal 8, boom. RF masih akum, ada YU, ada XC. Nah ini XC-nya masih bercokol ya di sini ya. XL juga ada tapi tipis. Terus ini tanggal berapa nih? Tanggal 7. Ya oke lah, udah mulai buang barang. At least teman-teman tahu ya. RF tuh dari tanggal 8 sampai 13 tuh udah koleksi 500.000 lot, jual 25.000 lot. Gitu ya. Jadi ya pantau lah teman-teman ya, pantau untuk SCMA. Kalau misalnya dapat harga yang lebih bagus, why not gitu kan. Kalau misalnya benar-benar kita ambil ya. Satu swing, benar-benar satu swing coba ya. Iya sih. Oke lah kalau misalnya benar-benar kita anggap satu ya. Ya ada potensi lah mendekati bottom ya, koreksinya juga udah 30-an% gitu kan. Jadi pantau-pantau teman-teman. Jangan langsung asal buru-buru masuk, pantau-pantau dulu. Ini masih di bawah EMA 100 juga. Jadi PR-nya masih banyak gitu ya. Oke. Lanjut lagi MTEK ya. Nah untuk MTEK ini juga sama. Jadi ya sebenarnya agak gimana ya. Kalau teman-teman lihat kan ini udah koreksi kan, makin turun ke bawah. Ya udah, diemin dulu aja. Tunggu sampai benar-benar dia ini kira-kira udah low di mana ya, baru teman-teman langsung grup masuk gitu ya. Nah, selama belum ya udah sulit nih buat si MTEK. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat MTEK kan benar-benar baru drop dari si MA 100, terus teman-teman lihat juga oh ini crossing nih di bawah MA 5, MA 10 gitu kan. Berarti tandanya ada potensi untuk melanjutkan downtrend-nya gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi ya teman-teman harus pantau dulu nih. Karena sebelumnya Mas Emon udah taruh ya waktu itu ya di garis ini di 10.70 dan kayaknya waktu itu 10.50 ya kalau mau masuk MTEK ya. Jadi ini harusnya udah stop loss nih teman-teman nih. Gitu. Kenapa? Karena ada potensi untuk jatuh lagi lebih turun. Intinya apa? Tunggu terlebih dahulu gitu ya. Supaya teman-teman dapat harga yang lebih bagus. Nah, ini di sini aku nggak lihat ada gap. Ya palingan sih ya Fibo biasa ya. Nah, coba ya. Dari sini ke sini. Ini 1,805. Kurang make sense. Palingan pantau 895. Coba ya 895. Terus pantau lagi di daerah
pantau lagi daerah 845. Oke, kita hapus. Nah, ini palingan ya. Kita kasih area support nih di sini. Berapa nih? 990 ya, 1, pantau besok, mantul apa enggak. Terus yang kedua, seburuk-buruknya sejauh-jauhnya di di sini, di 865. Tujuannya apa? Biar kita nggak tebak-tebakan bottom ya. Jadi biarin aja dulu, seandainya nanti harganya makin turun ke 865 ya kenapa nggak teman-teman serok di bawah, tujuannya itu. Gitu ya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Ini bottom terbottomnya di sini ya, MTEK ya. Berapa nih? 655. Ya agak jauh lah ya. Pantau dulu lah. Aku masih belum yakin ya, masih belum pede di sini. Coba kita cek dulu aja. MTEK. Jadi kalau dia lagi downtrend, jangan dilawan teman-teman ya. Ya meskipun kita ngelihat asingnya akum, itu tandanya kita mantau bukan langsung beli. Kenapa ya? Kita butuh dia koreksi dulu nih. Kita butuh dia sideway dulu baru teman-teman masuk dengan conviction bahwa oh di sini asingnya udah mulai akum ya. Gitu. Nah, yang di sini teman-teman lihat adalah oh iya nih dari tanggal 6 sampai tanggal 15 asingnya akum. Oke, dari 6 sampai 8. Kemudian ada buangan lagi dari 9, 12 sampai 13. Jadi ya sayangnya harus wait and see ya, belum bisa ngambil kesimpulan. Tapi kalau misalnya seiring berjalan dengan waktu dia asingnya masuk terus, ya udah ada potensi tuh teman-teman untuk masuk gitu ya. Tapi tunggu yang lebih proper lah teman-teman gitu ya. Nah ini kan nggak enak ya. MTEK dari tanggal 8 kan misalnya nih. Di bawah si AK, XL, YP, XC kan nggak enak banget teman-teman ya. Coba cek dulu tanggal 13 ya retail lagi. Tanggal 12 retail lagi. Coba dari tanggal 2 AK, XL, YP, XC kan nggak enak juga ya. Jadi tunggu dulu teman-teman ya. Karena kan kalau dibanting ngeri, lebih baik tunggu bener-bener di bottomnya gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ya pantau-pantau dulu. Kalau misalnya dikasih under 900 ya kenapa enggak ya, kenapa enggak dicoba, kenapa enggak dipantau. Kalau ternyata mas dibawa sampai 800 gimana? Ya bagus dong, tandanya apa? Tandanya teman-teman dapat harga yang di bawah gitu kan. Jadi ya memang agak susah, tapi at least teman-teman tahu. Oh, saya masuk ketika harganya koreksi 42% gitu kan. Jadi oke lah. Gitu, oke. Sama kan ini stokastik juga masih turun ya. Jadi wait and see juga lah gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi ya mungkin akan agak tersiksa ya retailnya teman-teman ya. 32%. Banting lagi misalnya bener-bener sampai 865, ya disitulah teman-teman beli gitu kan. Jadi ya makanya kurang bagus lah kalau kita FOMO kan. Betul ya. Ya kan ada arisan teman-teman ya. Jadi ya silakan bergabung dengan arisannya. Ya gitulah buat MTEK ya. Wait and see masih turun. At least teman-teman udah tahu ya harganya kan koreksi agak dalam. Jadi tinggal wait and see dulu aja, tinggal tunggu momen ya. Tower ya, nextnya ya. Tower. Balik lagi ke area semula ya. Kayak ini tower juga sebenarnya cukup oke ya kalau teman-teman lihat. Nah secara line ya, secara line chart gitu kan. Teman-teman ngelihat bahwa ya ini kan sideway ini. Naik, ya di sini juga kan koreksi nih. Ya, ini sebenarnya ada potensi untuk naik lagi. Sebenarnya. Ya, tapi ya dilihat ya percuma kalau di sini retail lagi ya lama nih untuk dibawa naik ke atas gitu ya. Nah, ya pantau lah kalau ini 5-5-5-5-nya nggak kuat ya ini ada potensi untuk turun. Ya ini kan Mas Emon bikin jadi lancar kenapa? Karena pergerakan harganya kayak sisir gitu ya. Nah, terus pantau lagi ya untuk tower ya di sini teman-teman lihat sebenarnya udah oversold gitu kan. Udah oversold ya tinggal tunggu naik aja gitu kan. Gitu. Jadi ya kita ceknya di foreign flow lah. Kalau misalnya foreign flow-nya untuk si tower udah bagus ya ada potensi nih buat naik lagi gitu kan. Nah. Ya kagak naik-naik lah ini XL banyak banget ya. Jadi dari sebulan terakhir ya ini XL-nya banyak, ada ZP, buang barangnya KZDX ya akan lama lah ini ya. XC juga
Terus tanggal foreign flow tower ya, coba ya. Tower ya. Nah ini udah mulai buang barang agak sulit ya teman-teman ya. Udah mulai buang barang ini, ya ini agak sulit ya. Jadi harus nunggu lagi nih kayaknya nih. Nunggu lama lagi, padahal susah-susah TOR ngumpulin barang dari bulan 11 akhir ke bulan 12 akhir ya. Udah sebulan lebih tapi agak kebanting lagi ya, sulit gitu ya. Padahal di sini akum terus, yang kagak dibawa naik. And then ternyata buangan nih tanggal 13, 12, sama 8. Ini agak kurang ya, si tower ya. XL-nya top buy dari awal Desember. ZP, KK, EP ya, makin lama lah inilah ya naiknya ya. Soalnya buang barang udah ketua kita nih, Kajet ya. DX sama CC gitu. Itu ya, jadi pantau-pantau dulu teman-teman ya. Ya lihat lah kalau misalnya ternyata turun lagi ya, ini sebenarnya udah jadi nggak terlalu menarik gitu ya. Jadi memang butuhnya ya untuk si tower itu langsung naik ya harapannya ya. Kalau nggak bisa, dan aduh mas lama nunggunya, ya udah buang aja barang ya buat nunggu buat beli di saham lain gitu ya. Itu aja sih buat tower ya, agak kurang ya. Oke, next Tether ya terakhir ya, finally. Nah, nggak terasa udah setengah 10 ya. Tether, nah ini kagak tahu. Tether infra ya. Oke lah, let's say Tether infra lah ya. Aku bisa salah juga. Nah, ini pantau di sini ya. Pantau di sini 790 ya, 790. Ya ini tetap ya, kalau misalnya nanti harganya koreksi lebih dalam, ya ini ada potensi untuk tutup gap dulu di 790. Iya, 780 lah. 780 lah ya. Nah, oke. Terus apa? Terus ya dipantau dulu nih. Kalau misalnya dari structure teman-teman ya, ini udah sebenarnya masuk fase koreksi. Kenapa? Karena di sini udah create yang namanya lower high nih. Gitu. Jadi ya seandainya teman-teman ngelihat si Tether itu turun ke bawah ya ini wajar. Itu ya. Nah, harian retail apa Ante? Ya begitulah ya. Nah, jadi nanti dipantau dulu nih. Karena kita lihat ada rejection ya dari 1265 di sini, reject lagi. Kalau misalnya benar-benar close di 845 ya teman-teman harus perhatikan nih. Gitu ya. Tinggal cek Tether. Nah, ini Tether masih belum stabil ya untuk inflow daripada asing. Jadi teman-teman lihat, wah iya nih dari tanggal 30, tanggal 6 asingnya masih buang barang, akumnya dikit, terus tiba-tiba buang lagi. Ya dipantau aja lah teman-teman ya. Biasa kayak gini kelihatannya retailnya banyak. Sebulan ya, ini dari tanggal 2 sampai tanggal 13, ya ini udah XL, Kang Guyur LG, YP, SQ. Agak kurang lah ya, pantau dulu. AZ, ZP, AK, buang barang. Kita cek tanggal 12, tanggal 13, XL ya. Buang barang PD, BK. Mamang, Buyur. Ini agak kurang oke lah teman-teman ya. Gitu. Jadi agak-agak kurang lah ya. Dia harus hati ya di Tether. Tunggulah. Kalau misalnya nanti teman-teman, idealnya sebenarnya gini, kalau koreksi benar-benar paling ideal adalah dia menyentuh resisten terakhir yang dia tembus nih. Yaitu di mana nih? Ya di 700 atau 800 lah let's say. Jadi kalau dia turunnya udah sampai 800 tuh sideways, buat naik lagi, ini baru area yang cukup bagus buat teman-teman beli. Idealnya seperti itu kalau untuk technical ya. Tapi ya untuk ini, pantau dulu aja, retailnya masih banyak. Jadi jangan masuk dulu buat di Tether ya. Gitu, oke? Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk Tether seperti itu. Jadi teman-teman kurang lebih gitu ya. Untuk pembahasan kita di infrastruktur. Lebih banyak wait and see lah. Gitu ya, tunggu tanggal main aja gitu ya. Oke?